Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Putriantika dengan NIM 1032308. Di sini akan mencoba untuk membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tepatnya pada bab 7 dan bab 8 yang paling tidak pada intinya membahas terkait dengan kampanye pemilu. Jadi langsung saja. Yang pertama adalah terkait tinjauan umum dari kampanye pemilu sendiri. Jadi pada ketentuan pasal 267 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan juga dan atau citra diri peserta pemilu. Kemudian hal tersebut menunjukkan bahwa kampanye itu harus berisi substansi politik yang dapat dinilai secara rasional oleh pemilih. Jadi kalau kita lihat di pasal 267 itu kampanye berisi visi, misi, program, citra diri dari peserta pemilu. Jadi yang disampaikan adalah substansi politik dari masing-masing peserta pemilu. Kemudian pada intinya kampanye itu bukanlah sekedar arena persaingan popularitas, melainkan juga mekanisme penyampaian gagasan kenegaraan kepada rakyat. Seperti yang kita tahu, biasanya calon pemimpin itu ketika pemilu itu menjadi kesempatannya untuk menyampaikan apa sih yang jadi tujuan dia kalau nanti terpilih menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Kemudian selanjutnya Miriam Budiarjo juga berpendapat bahwa pemilu yang demokratis yang kita dambakan itu menuntut adanya kompetisi yang bebas namun tetap diatur secara adil. Oleh sebab itu, pengaturan kampanye menjadi instrumen hukum penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia, karena kampanye ini menjadi salah satu ajang politik seperti itu ya. Kemudian untuk pengaturan kampanye dalam hukum pemilu Indonesia itu secara komprehensif ditempatkan dalam bab 7 pasal 267 sampai dengan pasal 339. Jadi ruang lingkup pengaturannya mencakup ketentuan umum. Ya, ruang lingkupnya itu mencakup ketentuan umum, kemudian terkait materi kampanye, metode kampanye, larangan kampanye, kemudian sanksi, kemudian penggunaan media massa, alat peraga, kemudian peran pejabat negara dalam kampanye, kemudian terkait dengan pengawasannya, kemudian juga dana kampanye. Jadi ruang lingkup ini yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya sebentar. Yaitu terkait dengan ketentuan umum kampanye yang ada dalam pasal 267 sampai 273. Jadi ini berisi tadi definisi, kemudian juga tujuan, kemudian terkait pelaksananya, juga peserta pemilu. Jadi pada sini pasal 267 itu ditegaskan bahwa kampanye dilaksanakan untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian pada pasal 268 menegaskan bahwa kampanye itu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian kita lihat pada frasa pendidikan politik masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kampanye itu harus memberi pengetahuan pada rakyat atau masyarakat luas mengenai arah kebijakan dan pilihan politik yang tersedia.
Kemudian kalau kita hubungkan dengan konteks akademik, konsep ini sejalan dengan teori civic education, ya, ini teori civic education yang menempatkan pemilu sebagai sarana pembelajaran demokrasi. Oleh sebab itu, kampanye yang hanya berisi serangan personal sesungguhnya bertentangan dengan tujuan normatif undang-undang. Jadi, kalau misalnya ada yang calon pasangan pemimpin itu melakukan black campaign, itu tidak sesuai dengan tujuan dari norma undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 17 tersebut. Kemudian dalam pasal 267 dan 268 ini menempatkan kampanye sebagai instrumen pendidikan publik, bukan sekedar mobilisasi massa. Jadi gimana seharusnya kampanye ini menjadi suatu pendidikan bagi masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian mengenai pelaksanaan kampanye itu ada dalam pasal 269 sampai dengan pasal 273. Di sini membedakan antara kampanye pemilu presiden dan kampanye pemilu legislatif. Kalau bedanya ya, dalam pemilu presiden itu pelaksanaan kampanye meliputi partai politik pengusul, pasangan calon, kemudian orang perorangan, serta organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk secara resmi. Kemudian untuk pemilu di DPR, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota, pelaksanaan kampanye itu dapat berasal dari pengurus partai politik, kemudian calon anggota legislatif, kemudian juru kampanye, dan juga pihak lain yang ditetapkan oleh partai. Pihak lainnya. Sedangkan untuk calon anggota DPD dapat dilaksanakan kampanye secara perseorangan sesuai dengan karakter pencalonnya. Setiap pelaksana kampanye itu wajib didaftarkan kepada KPU serta disampaikan kepada Bawaslu sebagai dasar pengawasan. Nah, ketentuan pendaftaran ini nantinya sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas dan juga mencegah pihak tidak bertanggung jawab melakukan kampanye hitam atau black campaign atas nama peserta pemilu. Jadi pada intinya dalam pasal 269 sampai pasal 273 itu menegaskan pentingnya legalitas aktor kampanye dalam sistem pemilu. Jadi dimulai dari pendaftarannya juga harus akuntabel. Kemudian untuk selanjutnya nanti mengikuti seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan materi kampanye yang ada dalam pasal 274. Oke, next dulu. Jadi untuk materi kampanye secara khusus diatur dalam pasal 274 Undang-Undang Pemilu. Jadi pada ketentuan dijelaskan bahwa materi kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden itu berisi visi, misi, dan program pasangan calon. Jadi seperti yang tadi kita bahas di awal juga di pasal 267 ya kalau nggak salah itu sudah menyebutkan. Jadi materinya itu berisi terkait visi, misi, dan program pasangan calon. Nah, sementara itu untuk materi kampanye partai politik peserta pemilu itu berisi visi, misi, dan program partai politik yang disampaikan melalui calon anggota legislatif. Adapun calon anggota DPT itu menyampaikan visi, misi, dan program perseorangan kepada masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang itu menghendaki kampanye itu berbasis gagasan. Jadi kita garis bawahi gagasan, bukan semata-mata pencitraan personal, bukan semata-mata membangun citra dari pasangan calon tersebut, namun terkait gagasannya seperti itu. Kemudian di sini saya juga mengutip Ramlan Surbakti ya, itu mengatakan bahwa kualitas pemilih itu ditentukan oleh kemampuan pemilih menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan kandidat. Jadi bukan sekedar citra yang dia bangun di masyarakat, tapi terkait dengan kebijakan gitu, alternatif kebijakan yang ditawarkan. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasal 274 ini sangat penting ya dalam bangun demokrasi yang substantif. Jadi bukan sekedar tadi
kampanye yang asal-asalan gitu. Kemudian ini juga terkait dengan terkait tadi visi misi, sehingga nantinya terbentuk membangun demokrasi yang substantif. Kemudian di pasal 274 ini juga menyebutkan tugasnya KPU ya, dimana kewajibannya KPU ini memiliki kewajiban memfasilitasi penyebarluasan visi misi dan program pasangan calon kepada masyarakat. Fasilitas tersebut dapat dilakukan melalui laman resmi, media penyiaran publik, atau sarana lain yang adil dan setara. Tujuannya adalah memastikan seluruh pemilih itu memperoleh akses informasi yang sama tanpa diskriminasi terhadap peserta tertentu. Jadi kalau misalnya ada diskriminasi kan tuh berarti nggak etis ya. Jadi antara peserta pemilu yang satu dengan yang lainnya itu harus sama mendapatkan akses tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode kampanye di pasal 275 dan sampai 279. Kita hapus dulu. Jadi di pasal 275 sampai 279 itu menjelaskan terkait metode kampanye. Pada ayat 1 ya, pada pasal 275 ayat 1 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan. Bentuk tersebut meliputi pertemuan terbatas, kita tandai ya. Bentuk kampanye yang diperbolehkan itu meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, iklan media massa, rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar hukum. Kegiatan tidak melanggar hukum. Nah, jadi adanya bentuk-bentuk kampanye yang dibolehkan ini menunjukkan bahwa hukum pemilu itu menyesuaikan perkembangan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan masyarakat. Tadi ada disebutkan ada media sosial, jadi sudah disesuaikan ya dengan masa sekarang. Kemudian kampanye itu tidak lagi hanya dilakukan melalui rapat akbar, tapi juga melalui media digital yang menjangkau pemilih secara luas. Seperti itu. Nah, ini kalau dalam perspektif komunikasi politik itu diversifikasi metode kampanye itu memperbesar ruang partisipasi publik dalam proses demokrasi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sebentar. Yaitu terkait dengan jadwal pelaksana kampanye yang diatur dalam pasal 276 sampai dengan pasal 279. Kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan daftar calon yang tetap sampai dimulainya masa tenang. Sementara itu untuk iklan media massa, cetak, media daring, media sosial tertentu, dan rapat umum dilaksanakan selama 21 hari sebelum masa tenang. Kita tandain tadi untuk penyebaran bahan kampanye dan lain-lain itu sejak 3 hari setelah penetapan daftar calon tetap sampai dimulainya masa tenang. Nah, untuk iklan media massa dan lain-lain itu dilaksanakan selama 21 hari sebelum masa tenang. Nah, untuk debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan sebanyak 5 kali ya. Untuk debat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu 5 kali. Ini diatur oleh KPU. Nah, untuk pembatasan waktu ini bertujuan mencegah kampanye itu berlangsung tanpa kendali dan mengganggu ketertiban umum. Karena kalau misalnya kampanyenya terlalu lama atau melebihi masa yang ditentukan itu kan cukup mengganggu kepentingan umum ya. Untuk masa tenang itu diperlukan agar pemilih dapat mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan propaganda politik. Jadi diharapkan di masa tenang itu ya pemilih itu bisa memikirkan lagi lah gitu, pasangan calon mana sih yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu, dengan tenang tanpa harus
ada distraksi dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gitu. Kalau di masa tenang kan nggak boleh kampanye gitu ya, jadi nggak ada distraksi atau nggak ada gangguan lah dari pasangan calon tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu terkait dengan larangan dalam kampanye, itu dijelaskan dalam pasal 280 sampai 283. Jadi untuk larangannya itu sebenarnya diatur secara rinci ya, tapi kita akan bahas bukan yang detail tapi yang secara general saja gitu. Untuk undang-undang pemilu, sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas proses demokrasi dalam ketentuan tersebut. Jadi untuk larangannya itu dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Jadi dalam ketentuan tersebut pelaksanaan peserta dan tim kampanye itu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila. Jadi nggak boleh mempertanyakan ya bahasanya gitu. Nggak boleh mempertanyakan atau meragukan gitu-gitu terkait dengan dasar negara atau menyinggung dasar negara seperti itu. Kemudian selanjutnya juga tidak boleh menyinggung atau mempersoalkan, mempermasalahkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga tidak boleh mempersoalkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia karena ini sudah menyangkut Undang-Undang Dasar ya, atau udah menyangkut idealisme negaranya ya gitulah. Kemudian dalam pasal 280 ayat 1 huruf B juga melarang kegiatan yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Jadi tidak boleh melakukan sara terhadap satu golongan ataupun bahkan menghina calon peserta pemilu lainnya. Itu tidak dibolehkan sebenarnya dalam pasal 280 ayat 1 huruf B. Jadi kalau ada seorang melakukan hal tersebut ya, menghina agama, suku, ras, golongan gitu, sebenarnya sudah termasuk melanggar ya larangan dari kampanye. Kemudian dalam pasal 180 ayat 1 huruf C itu melarang adanya upaya menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat. Jadi tidak boleh ya, maksudnya dalam suatu kampanye malah mengadu domba antar golongan seperti itu. Nah, adanya larangan tersebut ya di atas tadi 3 ya, paling nggak ada 3, itu menunjukkan bahwa hukum pemilu Indonesia itu menempatkan persatuan nasional sebagai nilai utama dalam kompetisi politik. Jadi tadi nggak boleh mengadu domba, nggak boleh menghina sara, yang bawa-bawa sara itu bentuk dari persatuan nasional seperti itu. Karena kan kalau kita tahu masyarakat Indonesia sendiri itu majemuk ya, dalam artian banyak agama, banyak suku gitu. Jadi kalau kampanyenya nanti black campaign ya yang melakukan kebencian identitas itu memunculkan konflik horizontal yang membahayakan demokrasi gitu kan ya. Kemudian dalam pasal 280 masih pasal 280 ayat 1 huruf D itu sampai huruf C memuat larangan lain yang bersifat teknis maupun etik. Peserta kampanye itu dilarang mengganggu ketertiban umum, kemudian dilarang untuk mengancam melakukan kekerasan, kemudian juga merusak alat peraga kampanye peserta lain, serta menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Nah, untuk larangan menggunakan fasilitas negara itu bertujuan menjaga netralitas birokrasi ya, karena negara itu tidak boleh terlibat gitu ya dalam kampanye pasangan calon gitu. Hal tersebut juga mencegah adanya penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan elektoral ya. Kemudian di huruf C ya,
itu melarang, menjanjikan, atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye. Nah, ini mungkin yang sering kita sebut sebagai money politik ya nih. Itu di pasal 280 ini huruf C, menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya. Kemudian di pasal 280, masih pasal 280 di ayat 2 dan juga ayat 3 itu mengatur terkait ketentuan mengenai subjek dan wajib yang wajib menjaga netralitas, subjek yang wajib menjaga netralitas. Jadi di sini menjelaskan bahwa pelaksanaan dan tim kampanye itu dilarang mengikutsertakan hakim, nih, aparatur sipil negara atau ASN, kemudian anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, kemudian juga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian kepala desa, perangkat desa, serta pejabat badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah itu tidak boleh diikutsertakan atau dilibatkan. Kenapa sih larangan itu penting? Karena kelompok di atas yang tadi saya sebutkan itu memiliki kewenangan publik yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Jadi dianggap bahwa tadi hakim, ASN dan lain-lainnya itu dapat mempengaruhi masyarakat atau memengaruhi pilihan masyarakat gitu. Kalau nanti misalnya aparat negara itu terlibat aktif dalam kampanye, maka kompetisi politik menjadi tidak seimbang dan rawan intimidasi terselubung gitu. Kemudian prinsip netralitas aparatur negara merupakan salah satu syarat dasar pemilu demokratis di berbagai negara. Seperti itu. Kemudian di pasal 281 sampai pasal 283 itu mengatur kewajiban tambahan dalam pelaksanaan kampanye. Seperti misalnya kampanye harus dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, dan etika publik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian peserta kampanye juga wajib menghormati hak masyarakat yang tidak mengikuti kampanye serta tidak mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga. Kemudian kalau dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatasan tersebut merupakan bentuk balancing atau penyimbangan gitu ya antara hak politik peserta pemilu dan juga hak warga negara lainnya. Jadi negara itu nggak boleh membiarkan kebebasan kampanye itu nantinya malah merugikan kepentingan umum, karena untuk kebebasan politik itu harus selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan sanksi atas pelanggaran larangan pemilu. Sebentar. Itu ada dalam pasal 284 sampai 286. Jadi sanksi atas kampanye, pelanggaran kampanye itu ada dalam pasal 284 sampai 286 sebagai konsekuensi logis dari adanya larangan dalam pasal 280 sampai 283. Jadi dalam pasal 284 menegaskan bahwa pelanggaran administratif itu terhadap ketentuan kampanye dikenai tindakan sesuai rekomendasi Bawaslu kepada KPU. Nih ya, kita tandain. Nih, rekomendasi Bawaslu kepada KPU. Nah, bentuk sanksi administratifnya itu dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan kampanye, atau penurunan alat peraga, atau tindakan lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Nah, mekanisme ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran itu harus diselesaikan melalui pidana, karena sebagian itu cukup diselesaikan secara administratif, jadi nggak sampai ke tahap pemidanaan gitu. Kemudian pasal 285 ya mengatur bahwa apabila terbukti terjadi pelanggaran kampanye bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, peserta pemilu itu dapat dikenai sanksi berat. Sanksinya itu berupa pembatalan sebagai calon anggota legislatif ataupun pasangan calon sesuai tingkat pemilihan. Kemudian istilah terstruktur itu berarti melibatkan aparat atau organisasi secara rapi. Sistematis itu berarti direncanakan secara matang. Untuk masif itu berarti
berdampak luas terhadap hasil pemilu. Kemudian di pasal 286 itu menegaskan bahwa penerapan sanksi administratif itu tidak menghapus kemungkinan dikenakannya sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini berarti suatu perbuatan itu dapat menimbulkan dua konsekuensi berbeda, yakni misalnya administratif dan pidana, sepanjang objek pengaturannya itu berbeda. Misalnya politik uang itu dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan kegiatan kampanye, sekaligus juga diproses secara pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu. Seperti itu. Jadi untuk pendekatan ganda ini dimaksudkan agar pelanggaran pemilu itu dianggap ringan oleh peserta kontestasi gitu. Kalau hanya misalnya mendapatkan sanksi administratif saja tuh kadang masih dianggap remeh gitu ya. Jadi masih banyak yang melanggar. Nah, untuk selanjutnya itu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Jadi untuk penggunaan media massa dalam kampanye itu diatur dalam pasal 287 sampai pasal 297. Karena media itu memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Dalam pasal 287 itu mengakui bahwa kampanye itu dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media daring, dan bentuk komunikasi massa lainnya sesuai perkembangan teknologi. Kalau kita lihat ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pemilu itu berusaha adaptif terhadap perubahan zaman dan digitalisasi informasi politik. Jadi tidak kaku sebatas media cetak saja, tapi menyesuaikan zamannya gitu ya. Untuk selanjutnya di pasal 288 sampai pasal 293 itu pada intinya mewajibkan media massa memberikan perlakuan yang adil dan seimbang kepada seluruh peserta pemilu. Lembaga penyiaran publik maupun swasta itu tidak boleh memihak secara diskriminatif kepada salah satu peserta pemilu. Misalnya di channel A, misalnya di televisi A, itu cenderung lebih mendukung atau berpihak ke calon A daripada calon B. Dia kemudian melakukan diskriminatif kepada calon B atau menjelek-jelekan, tidak boleh. Dia harus berimbang. Selanjutnya di pasal 294 sampai pasal 297 itu mengatur pembatasan isi siaran. Kemudian pembatasan jadwal penayangan dan larangan penayangan kampanye pada masa tenang. Media itu dilarang menyiarkan materi kampanye yang bersifat berisi fitnahan, ujaran kebencian atau provokasi yang bertentangan dengan hukum. Karena tadi tidak boleh memfitnah, tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian juga. Jadi ini juga media juga dilarang ya, dilarang terlibat dalam hal itu. Kemudian menjelang hari pemungutan suara, seluruh bentuk iklan kampanye itu wajib dihentikan sesuai masa tenang yang ditetapkan. Masa tenang yang dimaksud agar pemilih memiliki ruang refleksi tanpa tekanan propaganda politik yang terus-menerus tadi ya. Jadi media juga harus memperhatikan hal tersebut ya, terkait dengan masa tenang. Media juga tidak boleh menyiarkan itu di masa tenangnya gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye itu diatur secara khusus dalam pasal 298 sebagai bagian dari metode kampanye visual di ruang publik. Nah, alat peraga kampanye pada umumnya itu berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, reklame, dan bentuk media luar ruang lainnya yang memuat identitas peserta pemilu. Ya, seperti yang kita sering lihat ya waktu masa-masa pemilu di sepanjang jalan gitu ya. Jadi dalam ketentuan tersebut, pemasangan alat peraga itu dilakukan dengan memperhatikan etika, keindahan kota, ketertiban umum, serta ketentuan peraturan daerah setempat. Jadi tidak boleh merusak nilai estetika dari suatu kota gitu ya. Nih untuk pengaturan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkampanye itu dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Tadi kalau misalnya hal tersebut malah merugikan masyarakat luas kan ya tidak boleh ya. Kemudian
KPU diberi kewenangan untuk menentukan jumlah, ukuran, lokasi, serta tata cara pemasangan alat peraga kampanye agar seluruh peserta itu memperoleh perlakuan yang setara. Jadi nggak ada perbedaan ya antara peserta yang satu dengan yang lainnya nih. Kewenangan ini penting karena tanpa pembatasan peserta yang memiliki sumber daya finansial besar dapat mendominasi ruang publik melalui pemasangan alat peraga secara masif. Tuh. Jadi dengan adanya tadi pembatasan jumlahnya kan jadi sama ya antara yang tadi sumber daya finansialnya lebih tinggi ataupun yang rendah itu sama aja gitu karena ada pembatasan tuh. Jadi untuk selanjutnya itu terkait kampanye oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain. Ini yang sangat menarik ya. Jadi kampanye oleh presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat negara lainnya itu diatur dalam pasal 299 sampai pasal 305. Ketentuan ini lahir karena pejabat negara itu memiliki dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai warga negara yang memiliki hak politik dan juga sebagai penyelenggara kekuasaan publik. Jadi para pejabat ini memiliki dua peran tersebut. Nah, dalam negara demokrasi, pejabat negara itu tetap memiliki hak mendukung peserta pemilu sepanjang tidak menyalahgunakan jabatannya. Namun karena melekatnya kewenangan publik, keterlibatan mereka itu harus dibatasi secara ketat agar tidak mencederai prinsip netralitas negara. Seperti itu. Nah, lanjut langsung. Dalam pasal 300 dan pasal-pasal terkait pada pokoknya menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang melakukan kampanye itu wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara, kecuali apabila sedang menjalankan tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu penggunaan kendaraan dinas, rumah jabatan, pegawai negeri, anggaran negara maupun fasilitas resmi lainnya untuk kepentingan kampanye dilarang keras. Ketentuan serupa berlaku bagi menteri, kepala daerah, dan pejabat negara lain yang hendak terlibat dalam kegiatan kampanye. Norma ini penting karena fasilitas negara itu bersumber dari keuangan publik yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan peserta tertentu. Jadi kalau digunakan untuk kepentingan peserta tertentu kan jatuhnya kepentingan pribadi ya, bukan untuk publik, seperti itu. Kemudian ketentuan lain yang tidak kalah penting adalah kewajiban pejabat negara tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan ketika menjalankan hak politiknya. Artinya kampanye itu nggak boleh mengganggu pelayanan publik, kemudian administrasi pemerintahan maupun stabilitas penyelenggaraan negara. Kalau kita lihat dari perspektif hukum tata negara ya, legitimasi jabatan publik itu berasal dari amanat konstitusi sehingga harus dijalankan untuk kepentingan rakyat secara berkelanjutan. Jadi pejabat negara itu nggak boleh menjadikan jabatan sebagai alat kampanye yang kemudian nantinya malah merugikan masyarakat pengguna layanan publik, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan peran pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kampanye. Nah, jadi untuk peran pemerintah tadi ya, itu pada pokoknya ya, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah, TNI, dan Polri itu wajib memberikan bantuan keamanan serta menjamin kelancaran pelaksanaan kampanye sesuai kewenangannya masing-masing. Jadi dalam norma ini ya menunjukkan bahwa negara itu tetap hadir dalam tahapan kampanye, tapi kehadiran tersebut bersifat administratif dan keamanan, bukan dukungan politik. Jadi hanya mengamankan, seperti itu. Kemudian netralitas TNI dan Polri merupakan syarat mutlak karena kedua institusi memiliki kekuatan koersif yang dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Nantinya jika aparat keamanan itu menunjukkan keberpihakan, maka pemilih itu dapat merasa tertekan atau takut mengekspresikan pilihan politiknya secara bebas karena misalnya si tentara A itu memilih pasangan calon B, kemudian kita sebagai masyarakat kan kayak merasa tertekan ya kalau misalnya si tentara tersebut ikut campur, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian pemerintah melalui kementerian, pemerintah
daerah dan instansi terkait juga memiliki tanggung jawab administratif selama kampanye. Tanggung jawab tersebut meliputi pemberian izin penggunaan tempat sesuai ketentuan, pengaturan lalu lintas, kebersihan lingkungan, serta koordinasi ketentraman umum. Namun, seluruh tindakan administrasi tersebut wajib dilakukan secara setara kepada semua peserta pemilu. Jadi nggak boleh ada diskriminasi antara peserta pemilu satu sama yang lainnya gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu dalam pasal 307 sampai 324. Jadi pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu itu diatur dalam pasal 307 sampai pasal 324 sebagai mekanisme untuk menjamin seluruh kegiatan kampanye itu berjalan sesuai asas jujur dan adil. Pada prinsipnya ya, pengawasan itu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu beserta jajaran pengawas di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, keseluruhan kelurahan atau desa, hingga pengawas tempat pemungutan suara sesuai struktur kelembagaannya. Kehadiran lembaga pengawas merupakan konsekuensi logis karena setiap kompetisi politik itu berpotensi melahirkan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi memang tidak bisa ya terlepas dari hal itu, tidak bisa terlepas dari ada yang curang lah, melakukan apalah gitu ya. Jadi memang harus ada badan pengawasnya. Ya, tanpa adanya sistem pengawasan ya, norma larangan kampanye hanya akan menjadi aturan tertulis yang sulit ditegakkan, karena pasti tanpa pengawas tuh ya akan merajalela bahasanya ya. Kemudian pasal 307 dan pasal-pasal berikutnya pada pokoknya itu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi jadwal, metode, materi, serta kepatuhan peserta terhadap larangan kampanye. Kemudian untuk pengawas pemilu itu berwenang menerima laporan masyarakat, kemudian menemukan dugaan pelanggaran, meminta keterangan pihak terkait, serta meneruskan perkara sesuai jenis pelanggaran. Jika pelanggaran bersifat administratif, maka rekomendasi dapat disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Jika mengandung unsur pidana pemilu, maka penanganannya dilakukan melalui sentra penegakan hukum terpadu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan juga kejaksaan. Seperti itu. Salah satu objek penting pengawasan adalah praktik politik uang yang sering terjadi pada masa kampanye ya, money politik itu. Pengawas pemilu itu wajib menindaklanjuti laporan mengenai pemberian uang, barang atau janji tertentu kepada pemilih sebagaimana dilarang dalam pasal tadi yang kita disebutkan di awal, kita bahas di awal, pasal 280 ayat 1 huruf C. Politik uang itu berbahaya karena merusak kebebasan memilih dan mendorong biaya politik tinggi yang berujung pada korupsi kebijakan. Itulah. Oke. Untuk pengawasan juga mencakup penggunaan media massa, media sosial, dan alat peraga kampanye. Dalam era digital sekarang ini, penyebaran hoax, fitnah, atau ujaran kebencian itu dapat berlangsung sangat cepat serta sulit dikendalikan. Jadi sekali ada yang keluar tuh langsung boom gitu ya. Jadi karena itu pengawas pemilu itu perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait, platform digital, dan aparat penegak hukum untuk menindak konten melanggar hukum. Kemudian selain itu pemasangan alat peraga di lokasi terlarang melebihi jumlah yang ditetapkan atau merusak fasilitas umum juga menjadi objek pengawasan. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa untuk fasilitas umum jumlahnya ya untuk apa? Alat peraga kampanye ya, itu kan ada batasannya gitu ya, sudah ditentukan batasannya. Nah, selanjutnya partisipasi masyarakat juga merupakan unsur penting dalam pengawasan kampanye sebagaimana semangat yang terkandung dalam pengaturan pengawasan pemilu. Masyarakat itu dapat menyampaikan laporan, kemudian menyerahkan dokumentasi, kesaksian, atau informasi lain mengenai dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Keterlibatan masyarakat itu memperluas jangkauan pengawasan karena pengawas formal itu memiliki keterbatasan personal dan wilayah kerja. Dalam konsep demokratis
accountability, warga negara itu bukan hanya pemilih tetapi juga penjaga integritas proses demokrasi. Nantinya semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, itu semakin kecil peluang terjadinya kecurangan yang bersembunyi. Gitu. Selanjutnya terkait dengan dana kampanye pemilu. Itu dalam pasal 325 sampai 339 itu sebagai upaya menjamin transparansi pembiayaan politik dalam kontestasi elektoral. Kampanye itu kan membutuhkan biaya untuk kegiatan rapat umum, alat peraga, media massa, logistik, transportasi, dan kegiatan sosial lainnya. Karena itu pembiayaan kampanye itu merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam sistem demokrasi modern. Kemudian dalam pasal 325 pada pokoknya mengatur bahwa dana kampanye itu dapat bersumber dari peserta pemilu sendiri, partai politik, sumbangan perorangan, kelompok, dan badan usaha non-pemerintah sesuai batas yang ditentukan. Sumber tersebut menunjukkan bahwa undang-undang itu masih membuka partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan politik secara legal. Kemudian dalam pasal 326 sampai pasal 334 itu mengatur kewajiban pembukaan rekening khusus dana kampanye, kemudian pencatatan penerimaan serta pelaporan berkala kepada KPU. Rekening khusus itu diperlukan agar seluruh transaksi kampanye itu terpisah dari keuangan pribadi atau keuangan partai yang lain. Kemudian dalam pasal 335 sampai pasal 339 itu mengatur audit dana kampanye, dana konsekuensi hukum atas pelanggaran pembiayaan kampanye. Laporan dana kampanye itu diperiksa oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh KPU. Audit independen itu juga diperlukan agar kebenaran laporan itu tidak hanya bergantung pada pernyataan sepihak peserta pemilu saja. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelengkapan pemungutan suara, itu pasal 350 sampai 356. Pelengkapan pemungutan suara itu diatur dalam pasal 350 sampai 356 sebagai fondasi teknis bagi terselenggaranya pemilu yang tertib dan sah. Dalam ketentuan tersebut, KPU bertanggung jawab merencanakan, menetapkan standar, mengadakan, serta mendistribusikan seluruh pelengkapan pemungutan suara ke setiap daerah pemilihan. Perlengkapan yang dimaksud meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, serta sarana pendukung lainnya. Kemudian pasal 341 dan pasal-pasal terkait menekankan bahwa surat suara harus memuat nomor urut, nama, foto peserta pemilu atau identitas lain sesuai jenis pemilihan. Desain surat suara harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir bagi pemilih dari berbagai latar belakang pendidikan. Kemudian dalam pasal 342 sampai pasal 356 juga mengandung prinsip keamanan dan kerahasiaan perlengkapan pemilu. Kotak suara dan surat suara harus dijaga agar tidak rusak, tertukar, hilang, dan disalahgunakan sebelum hari pemungutan suara. Segel dan mekanisme pengamanan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi manipulasi logistik oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian terkait pemungutan suara dalam pasal 347 sampai dengan pasal 371 itu sebagai puncak pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Pada tahap inilah preferensi politik warga negara itu dikonversi menjadi suara yang menentukan komposisi lembaga perwakilan dan jabatan eksekutif tertentu. Pemungutan suara itu dilaksanakan pada hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Keserentakan waktu pemungutan itu bertujuan menjaga kesetaraan perlakuan antara pemilih dan mencegah manipulasi informasi hasil sementara. Dalam perspektif keternegaraan, hari pemungutan suara itu merupakan momen aktualisasi hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara. Kemudian dalam pasal 348
Dan ketentuan selanjutnya itu mengatur mengenai pemilih yang berhak memberikan suara, yaitu warga negara yang telah memenuhi syarat usia dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sesuai mekanisme yang berlaku. Kemudian pemilih wajib menunjukkan identitas diri dan dokumen yang dipersyaratkan sebelum menerima surat suara dari KPPS. Verifikasi identitas penting untuk mencegah pemilih ganda, penyalahgunaan hak pilih, atau penggunaan identitas orang lain. Setelah diverifikasi, pemilih itu nantinya menerima surat suara sesuai jenis pemilihan dan diarahkan menuju bilik suara. Kemudian pada pasal 353 sampai pasal 356 pada pokoknya mengatur tata cara pemberian suara di bilik suara. Pemilih memberikan surat dengan mencoblos nomor, nama atau tanda gambar peserta pemilu sesuai ketentuan jenis surat suara yang digunakan. Setelah mencoblos, pemilih melipat kembali surat suara dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan. Seluruh proses dalam bilik suara harus menjamin kerahasiaan pilihan pemilih tanpa intervensi pihak lain. Kemudian dalam pasal 357 dan ketentuan berikutnya mengatur pemberian bentuk kepada pada pasal 357 dan ketentuan berikutnya itu mengatur pemberian bantuan kepada pemilih penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemilih yang memiliki hambatan tertentu. Bantuan hanya dapat diberikan atas permintaan pemilih dan wajib menjaga kerahasiaan pilihannya. Norma ini menunjukkan bahwa hukum pemilu Indonesia itu mengakui prinsip inklusivitas serta persamaan hak politik bagi seluruh warga negara. Seperti itu, jadi kesimpulannya ya, berdasarkan pembahasan yang tadi baru sampai 357, berarti ini di pasal 364 untuk yang terakhir itu sampai pasal 371 mengatur penutupan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS secara terbuka setelah waktu pemungutan berakhir. KPPS itu menutup TPS dan segera melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan saksi peserta pemilu, pengawas TPS, serta masyarakat. Transparansi penghitungan suara itu bertujuan mencegah manipulasi hasil dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Jadi setiap hasil penghitungan dituangkan dalam berita acara resmi dan formulir hasil yang menjadi dasar rekapitulasi berjenjang. Oke, kesimpulannya ya, berdasarkan pembahasan yang tadi saya sudah jelaskan tentang kampanye dan juga tadi terkait proses pemilihannya ya, jadi dalam tadi bab 7 dan bab 8 itu memperlihatkan bahwa kualitas hasil pemilu itu sangat dipengaruhi oleh kualitas proses sebelum dan saat pemungutan suara berlangsung. Dengan demikian nantinya hukum pemilu Indonesia itu tidak hanya mengatur prosedur administratif tapi juga menjaga legitimasi kekuasaan politik yang lahir dari suara rakyat, karena tadi menekankan ya terkait ada larangan dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu pelaksanaan norma-norma tersebut secara konsisten menjadi syarat utama penguatan demokrasi nasional. Seperti itu. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.